seorang muslim yang mengaplikasikan keluarga yang perempuan, satu laki-laki. Semua rata-rata hampir 5 yang IPB. 5 melanjutkan di Institut Pertanian, jadi asli pertanian lagi, bapaknya di pertanian, anak-anaknya di pertanian. Jadi kecintaan pada pertanian sudah mendarah daging. Ya. Untuk itu mungkin Pak Eko bisa menularkan apa-apa yang pernah dialami dan pengalaman-pengalaman baik yang berhasil ataupun yang kurang enak, kurang berhasil kepada para santri yang dapat memberikan wawasan kiranya dan juga membangkitkan motivasi bagi kita semua untuk yang mempunyai keinginan ataupun minat menjadi wira swasta tani untuk menjalankan pertanian di masa mendatang. Kiranya itu pengantar dari saya kepada Pak Eko. Kami persilahkan 1 jam ke depan untuk pemateri dan insya Allah setengah jam bisa kita berdiskusi tanya jawab mengenai isi materi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adik-adikku sekalian, jangan tegang. Kita supaya kalau mau transfer ilmu jangan tegang. Terus memang siang saatnya ngantuk. Yang tiga, kita santai aja supaya bisa masuk dan berilmu kita dari hati ke hati nanti. Nggak kaku, bapak nggak bawa slide, memang sebetulnya bukan bidangnya di entrepreneur, apalagi masalah pertanian. Nanti bapak sekedar cerita aja, sharing ilmu. Nanti silakan mau langsung tanya boleh, mau ditampung boleh. Kalau nggak langsung tanya mungkin lupa ya Tika. Tadi yang bilang kan pemberi materi pertama pengantar tentang entrepreneur ya. Entrepreneur itu sebenarnya luas sekali di pertanian apalagi. Ciri-ciri entrepreneur kan tadi mungkin sudah punya kepemimpinan, tangguh, berani ambil risiko, ada kerugian. Lain dengan pengusaha, tadi sudah dibandingkan belum entrepreneur sama pengusaha. Kalau pengusaha itu dia cuma menjalankan usaha-usaha yang sudah ada. Beda kalau entrepreneur harus punya inovasi, kreatif, ada ruginya, ada susahnya, ada seninya. Entrepreneur beda ya, tadi sudah dijelaskannya. Contoh supaya semangatnya, jangan ngantuk nih. Bapak mau nanya, contoh seorang entrepreneur yang paling hebat yang saat ini ditemukan, kira-kira paham nggak? Jadi supaya nyambung, entrepreneur udah masuk belum nih entrepreneur? Kira-kira yang bisa menjadikan negara dunia ini jadi globalisasi. Zaman sekarang disebut zaman globalisasi. Tadi ciri-ciri entrepreneur apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa jawab, nih ada 50.000 nanti. Supaya semangat. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada 2 pertemuan besar sehingga dunia ini bisa jadi globalisasi. Apa itu globalisasi? Paham nggak? Ada yang paham nggak globalisasi? Globalisasi itu pencapaian. Jadi kita ke Amerika, kita ke Saudi cepat, komunikasi cepat, transportasi cepat, disebut globalisasi. Nanti perdagangan, nih paham sekali nanti akan diceritakan Bapak itu. Pertanian Indonesia hebat, tapi paham nggak? Buah-buahan itu setiap bulan jutaan ton jeruk impor, bukan produk kita. Impor jeruk, apel, kecil-kecil ditambahkan anggur, impor. Masya Allah, tantangan buat kita. Bapak cuma supaya jangan ngantuk ya. 2 pertanyaan, 2 contoh penemuan entrepreneur. Entrepreneur itu orang yang bisa menemukan produk paling canggih di dunia. Ada 2.
Yang paling hebat belum ada yang lain dah. Supaya paham tadi Pak Imam ya, udah sampaikan pengantar entrepreneur, saya tes entrepreneur itu apa, aplikasinya ini, paham nggak? Jadi dunia ini jadi globalisasi. Jangan disebut kita sekarang zaman globalisasi, semua serba mudah. Tangguh, punya jiwa kepemimpinan, ya, potensi ini. Sebetulnya entrepreneur nggak usah jauh-jauh. Di depan Bapak nih, tadi saya diceritakan Ustaz, alhamdulillah ini khatam Al-Quran, Masya Allah, itu sudah entrepreneur. Sama-sama airnya, tapi karena khatam Al-Quran, Masya Allah berkah. Kacamata, ngapain bikin kacamata? Kalau adik-adik bisa bikin kacamata yang ergonomis itu dipakainya enak sesuai dengan perilaku kita, tidak bikin ini sakit mata, tidak bikinnya sakit, harganya murah. Percaya nggak? Ini Cina nih, buatan Cina 15.000. Kalau saya tawarkan ke orang Indonesia, saya bayar 50.000 bikin seperti ini, nggak jadi, nggak akan bisa. Ini Cina 15.000 sudah untung. Itu jiwa entrepreneur. Jadi barangnya sama, tapi kita bikin harga lebih murah, lebih ergonomis, lebih kuat, itu sudah entrepreneur. Nggak usah jauh-jauh, yang ada di kita aja bisa kita buatkan. Yang mata, nah salah satu contoh apalagi misalnya ini. Kalau punya jiwa entrepreneur, ada kolam, ada yang flower itu diaktifkan lagi. Jadi hidroponik ya, hidroponik itu kalau nanti adik-adik ada jiwa entrepreneur sedikit, nanti dibangunkan lagi apa, dibuka lagi, di semangat kita memahami bisa. Nah, adik di situ pun jiwa-jiwa entrepreneur dibutuhkan. Gak usah jadi sekitar kita aja. Kreatifnya kalau tadi mau bikin satelit kan hampir mustahil kan. Nah, satu lagi jiwa entrepreneur itu walaupun nggak punya uang, nggak punya tenaga, bodoh sekalipun dia, bodoh, nggak punya ilmu, nggak punya jasa. Tadi siapa? Yang nggak lulus siapa tuh? Google, ya, Mark Zuckerberg. Dia bayar orang pandai, itu entrepreneur yang sama. Kita nggak mampu apa-apa nih, nggak pandai. Bayar orang tahun bikin alat yang bisa buat ngomong sini sama. Bayar. Itu jiwa entrepreneur. Kan orang-orang pandai itu nggak bersekolah. Nah, contoh yang pertanian di Indonesia, almarhum Bob Sadino. Itu entrepreneurnya harus kita tiru. Bob Sadino itu sama-sama telur, sama-sama kangkung, sama-sama sawit. Kalau beli pasar telur 20.000. Kalau Bob Sadino yang pegang, dia masukkan supermarket dia, padahal sama telurnya, dijual 50.000 laku. Itu namanya jiwa entrepreneur jatuh. Apa namanya? Kangkung beli pasar 5.000 perak. Tapi sama Bob Sadino diolah dikit, dia bilang apa? Organik, bebas pestisida, ini sehat, makanan sehat. 5 kali lipatnya, jadi 25.000 dibeli di Kemang. Itu pertama kali supermarket, supermarket pertanian, sayur madu, beras organik, mahal. Jadi itu entrepreneur harus kita tiru. Nggak bisa. Kita punya jiwa optimis, harus. Itu saya yang sedikit tentang entrepreneur. Nah, di Bapak cerita sedikit tentang latar belakang Bapak yang kerja di Inagro itu. Tadinya Inagro pertanian itu sebetulnya ya, beda tadi pengusaha pertanian itu resikonya tinggi sekali.
pesantren ini sudah mencoba pelihara gurame dengan menelurkan, punya telur 5.000-an, 4.000-an, besok habis ya. Itu risiko pertanian tinggi sekali. Oleh sebab itu nggak ada itu bank atau pemerintah yang menjamin asuransi itu usaha pertanian, karena resikonya memang tinggi. Bapak 2016 masuk di Nagro, Pak di sini dari 90 tahun 92, 95, begitu nggak pernah untung. Udah panen gimana murah. Kalau punya jiwa entrepreneur sekarang, jadi kalau punya perkebunan pertanian atau pesantren seperti ini, bukan jual ikan, bukan jual duriannya atau jual rambutannya, jual jasanya. Jadi pelatihan, pembibitan durian, populasinya, kalau berikannya pelatihan kebijakan, nanti sambil pelatihan dia ngasih makan ikan, dia sambil pelatihan dia kan bayar masuk, bayar pelatihan, bayar terus bisa buat kasih makan ikan, ikannya produksi dapat. Itu satu plan. Nah, bila sekarang mulai ada pemasukan pertaniannya, walaupun panennya kurang baik, gagal, cuma ada pemasukan dari yang lain. Itu sifat. Bisa kita ubah hal yang tadinya rugi, kita ubah jadi untung. Banyak entrepreneur itu, kalau kita kan entrepreneur, pernah dengar ecopreneur, sociopreneur. Ecopreneur itu penemuan-penemuan dibilang di bidang lingkungan, produk-produk di bidang lingkungan. Ada mompreneur, mompreneur ibu-ibu yang bergerak di entrepreneurship, ibu mompreneur. Ada lagi, kita kan di sini santripreneur ya. Nah, tahun 2022 ini santri harusnya tahu, kan ada lomba entrepreneur nasional yang 2022 yang pemenangnya kalau nggak salah di Parang. Ada yang paham nggak? Ada yang ikuti nggak? Nah, nanti harusnya ikuti universitasnya. Ada pesantren-pesantren itu setiap tahun ada lomba entrepreneur. Jadi pesantren yang lain sudah. Nanti kalau ada kesempatan di Bogor ada satu pesantren yang jiwa entrepreneurnya sudah dibangun dari sejak tahun 1980. Kalau pernah dengar namanya pesantren Darul Malang. Kalau ada rezeki kita ngajak nanti ke sana Pak. Jadi mereka di sana sudah pesantrennya sudah bisa punya laboratorium kultur jaringan, nggak perlu di sini. Paham dia udah bisa. Kultur jaringan itu ambil sel, dibiarkan dari 1 jadi 5, 10, 1000. Tergantung ahlinya, jagonya dia. Di pesantren Darul Falah adanya di Darmada. Kalau buat memperdalamnya lagi, kita kesana. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan entrepreneur gitu. Tumbuh lah 10-20 tahun ke depan, anak-anak kuliah yang bikin, ini yang akan pegang peranan semua. Kalau nggak ada pertanyaan, kira-kira saya kembangkan lagi sedikit. Kalau misalkan kemarin yang lagi ramai di Indonesia ini minyak goreng ya. Kalau punya jiwa entrepreneur dari minyak goreng itu macam-macam bisa diproduksi. Kelihatannya sekedar minyak goreng kan, itu kalau di Indonesia udah jadi konsumsi politis. Karena minyak goreng itu satu bisa buat bahan kecantikan. Jadi di coklat pakai margarin, mentega yang kita suka buat roti bakar. Kalau punya jiwa itu dari 1 minyak goreng
pakan ayam, pakan ternak, pakainya CPO dari sawit, minyak sawit. Kalau nggak ada itu, beli lemaknya, jadi binatang itu supaya bisa cepat gemuk, supaya cepat besar, sehat, butuh lemak. Lemaknya diambil dari minyak goreng, minyak sawit, CPO. Paling murah, gitu. CPO itu ke kilonya hanya 1.300 ribu. Kita punya jiwa yang terkenal bisa bikin minyak goreng sendiri. CPO kalau dari kelapa biasa, kelapa besar, itu biasa banyak di kampung-kampung. Kalau punya jiwa itu kita kembangkan sawit, buat coklat, mentega, margarin, minyak sawit semua. Berhubungan dengan pertanian. Nah, jadi jangan berpikir entrepreneur sempit, luas sekali. Kita kembangkan. Nah, di Nagro alhamdulillah setelah kita pertanian tidak jual, bukan berarti tidak jual hasil tani, kita jual hasil pertaniannya. Agro ekowisata. Jadi agronya itu pertaniannya, ada hasil produk, edunya pendidikan, pelatihan kita adakan. Nah, pelatihan di Inagri itu tidak terbatas dari TK. Dari TK sudah mulai kita kenalkan bagaimana cara menanam padi, bagaimana cara membajaknya, cara menumbuh padi, sehingga anak-anak dari kecil dia kenal tentang pertanian, khususnya padi. Luas sekali ya entrepreneur itu. Nanti santripreneur kita ini akan jebol bisa jadi pengusaha-pengusaha yang tangguh. Amin ya rabbal alamin. Jangan pesimis, harus optimis. Yang Bapak ceritakan tadi, mimpi, harus mimpi dulu memang. Harus punya cita-cita, jangan nyantai gua tidur, santai, suruh Ustaz hafalan, males, jangan. Ada manfaatnya ilmu. Makanya walaupun mungkin hadisnya kurang kuat katanya ya, tuntutlah ilmu dari mulai lahir sampai liang lahat. Itu kan udah kata-kata, udah quote-nya orang Islam. Memang harus begitu. Jangan berlemah-lemahan, bermalas-malasan, harus semangat, kejar mimpi, gitu. Belajar, tuntut ilmu. Baik ke depan itu jadi entrepreneur. Nah, yang kedua, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita seorang entrepreneur itu, contohnya kita lihat negeri Cina. Kalau kita pengen jadi entrepreneur, negeri Cina itu tahun 80 dibilang negara tirai bambu. Negara tirai bambu itu dia nggak mau terima barang-barang dari luar, impor, tahan dia harus bisa produksi sendiri. Negara miskin waktu itu, yang rakyat miskinnya sampai 70%. Kalau sekarang, padahal negara Cina itu bukan inovasi dia. Jadi yang kalau Bapak ingat pertama tahun 90-an itu ada motor Diading persis sama dengan Honda Astrea. Jadi dia bagian nyeplak, penyetak. Nah, nanti adik-adik ini kalau misalkan jadi pejabat di Indonesia, kalau nyeplak kan nggak melalui, kita beli, misalkan beli dari Jepang kendaraan atau motor atau apalah barang. Begitu kita lihat, gampang ini kita bikin, jual harga lebih murah. Bukan mencuri itu,
Cuman memang mungkin ada hak paten ya, cuman namanya aja jangan dibikin Astrea yang lain, atau dilainin dikit bentuknya, bautnya dilainin dikit. Cina itu plagiat, terkenal dengan negara plagiat, tapi cepat sekali pembagiannya. Nah, itu jiwa entrepreneur. Jadi kalau seorang yang berjiwa entrepreneur di dalam ruangan ini aja dia udah bisa jadi duit bisnis. Di sini kan cuma ada aluminium, kaca, besi, semen, beton. Nah, dari semen, dari pembangunan rumah, waktu bapak muda nggak ada namanya hebel. Siapa yang tahu hebel? Bata yang buat bangunan. Hebel itu baru sekarang. Sekarang orang semua kalau bangun pakai hebel, murah, ringan, pemasangan cepat. Kalau dulu bata merah harganya mahal, dibakar dulu, pemasangannya lama. Bikin rumah bisa 3 bulan, sekarang bikin rumah 2 bulan jadi. Entrepreneur di sekitar sini kan, jadi bisa dibisniskan. Oh Pak, udah paling hebat, jangan menutup kemungkinan nanti ada yang lebih hebat lagi, mungkin idenya keluar nih dari anak-anak semua ini. Ada ide keluar, jangan dibatasi. Kita berkreasi, inovasi, tangguh dari yang jangan takut rugi, jangan takut salah ulang lagi, jangan sampai gagal lagi seperti apa. Itu jiwa-jiwa itu seperti itu. Kalau urusan rezeki, Allah tanggung. Contoh, Bapak kan saya ceritakan pertanian susah ya. Seperti tadi, Bapak itu dari awal bertani di Bekasi. Cuman kalau pertanian kan butuh lahan. Kita produksi, teman-teman kita ajak bikin. Setelah 40 tahun sekarang, waktu dari 25 sekarang 60, ya sudah 35 tahun. Nilai lahan pertaniannya itu yang tidak inflasi, dia mengikuti. Kita akan mendapatkan profit, keuntungan dari aset bertani. Itu istilah, walaupun entrepreneur Bapak gagal, tapi kita masih bisa di backup dari aset. Kayaknya rezeki Allah dari mana aja. Insya Allah kalau kita mau berusaha keras. Sampai di sini supaya jangan ngantuk, berpikir lagi kira-kira ada yang mau ditanya atau tambahan. Jadi jangan berpikir entrepreneur itu sempit, sekitar sini aja. Alat tulisnya, pulpennya, meja. Nah, kalau ini sulit lah, berat, butuh ilmu teknologi. Ada seperti pemasangan hebel, konstruksi, itu bisa. Ya, kalau nggak ada, kira-kira dari Bapak transfer ilmu dan menjadikan adik-adik punya semangat, giroh yang tinggi supaya ke depan umat Islam pegang. Kalau kita semua jadi entrepreneur, mampu berinovasi, jangan putus asa. Masih ada satu kendaraan yang harus kita uber, yang Rasulullah pakai buat Isra Mi'raj. Nah, jadi itu tantangan buat Islam ya. Sampai di mana itu ada misterinya. Kalau Pak Didik ini punya tantangan Palestina, ada apa Palestina dibuat berebut ini? Nabi-nabi diturunkan di sana semua. Kalau Bapak, kita umat Islam harus bisa bikin kendaraan buat Isra Mi'raj. Masya Allah. Itu kan hanya dengan sultan kan ada ayatnya. Kalau masalah ayat, adik-adik paling tahu nanti. Hanya dengan kekuatan kamu bisa mampu bisa. Jadi jangan nutup, jangan dibatasi pemikiran kita. Kalau orang sedang bilang out of the box, kalau berpikirnya kembangkan, maju, bermimpilah, nggak ada masalah. Jangan takut salah, jangan takut
Yo lu mimpi tinggi-tinggi, lumayan nanti mimpi tinggi dapat separuh. Nah, kalau mimpi rendah nanti paling bawah. Ya, kira-kira dari Bapak kalau nggak ada pertanyaan lagi, cuma pesan Bapak itu aja. Kuatkan tekad, niat karena Allah. Nah, kehebatan umat Islam satu. Semua kegiatan amal kita merupakan ibadah. Kita dasari karena Allah. Kalau punya niat, fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita serahkan sama Allah. Kira-kira kalau dari saya cukup, nanti langsung sambung Pak materi. Terima kasih Pak Didik. Bila tertib wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Pak Kemat, saya kasih kesempatan dulu pada para santri yang ingin tanya lebih atau mengetahui lebih lanjut mengenai entrepreneur itu tadi yang disebut oleh Pak Eko tadi, beda dengan pengusaha. Kalau pengusaha itu udah sesuatu yang sudah ada yang dia lanjutkan gitu kan, dia usahakan lagi. Kalau entrepreneur itu dia pencetus ide yang bisa memotong sesuatu yang susah jadi mudah, sesuatu yang jauh jadi dekat, sesuatu yang tinggi jadi pendek, sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin gitu ya. Itu seperti kalau di sejarah umat Islam pernah sahabat-sahabat entrepreneur semua sebetulnya. Contohnya itu sekarang bisa kita lihat nanti kalau kita ke umroh ataupun haji, ada di Madinah itu ada Sumur Usman yang untuk sampai sekarang itu masih menghasilkan kebaikan untuk masyarakat dan dikelola sama pemerintah Saudi. Itu kalau sejarahnya itu kan punya sumur di Saudi itu kalau sekarang Saudi dulu namanya Jazirah Arab. Air itu merupakan sumber kehidupan dan sangat sulit didapat di sana. Jadi siapa yang menguasai air, di situ dia yang menguasai kehidupan. Kehidupan itu dalam artian bisa diusahakan, bisa dapat apapun gitu ya, apa yang dia mau dia bisa dapat. Waktu itu Yahudi yang memiliki sumur itu, sumur namanya sumur, lupa saya namanya itu ya, bisa dilihat nanti di Google. Nah, Nabi itu melihat betapa susahnya umat Islam mendapatkan kehidupan ataupun air dan dikerjain sama Yahudi pemilik sumur itu berkata, sabda, barang siapa yang bisa bantu mendapatkan air ini untuk umat Islam, tentunya ada balasan di surga yang setimpal untuknya. Terus didengar begitu, sahabat Nabi Utsman langsung terpikir dalam benaknya bagaimana untuk mendapatkan pemilikan sumur itu. Nah, tentunya mustahil gitu kan. Padang pasir yang aset yang luar biasa memiliki sumur ataupun air itu mau dimiliki bagaimana? Mau dibeli bagaimana? Tapi dia punya entrepreneur, jadi punya cara bagaimana untuk mendapatkan sesuatu yang kemustahilan itu, yang sulit itu. Nah, dia datangin tuh yang punya air sumur itu, dia bilang, bagaimana nih sumur kamu kalau saya beli aja? Oh, udah jelas, nggak saya jual. Tapi nggak lebih sampai situ. Dia bilang, oh nggak mau jual, saya baru beli berapapun gitu. Enggak saya jual.
memang secara keuntungan akan menguntungkan terus kan kalau dia memiliki air itu. Nah, tapi dibalik lagi sama Usman, ditanya sama Sayyidina Usman, ini deh saya beli, bukan saya beli, saya akan kelola, kamu kasih hak saya, hak kamu itu gantian, saya Senin, kamu Selasa, Rabu, kamu Kamis, jadi 3 hari dalam sepekan. Dan itu saya bayar dengan sama dengan membeli sumur itu. Tertarik orang Yahudi itu. Jadi kira dia akan mengusahakan juga, akan menjual juga airnya gitu si penduduk Yahudi. Kiranya airnya sumur itu akan dia jadi pengusaha juga, akan jadi pengusaha jual air itu. Ini udah ada yang dengar belum ceritanya? Belum. Nah, karena tertarik ini yang Yahudi, kamu harus bayar sama dengan membeli sumur. Jadi setengah-setengah hak pakai aja, tapi kamu harus bayar jumlah pembayaran sumur itu. Ya, kita cuma pakai Senin, Rabu, Kamis. Ya, kamu sisanya gitu. Tapi setelah diiyakan oleh Yahudi itu, dia kan udah terbayar dapat keuntungan uang yang luar biasa, tapi dia tetap masih memiliki sumur itu, gitu. Dia dapat uang, tapi masih memiliki sumur itu. Namun apa yang terjadi? Dia berenang di sisi Usman ini. Dia berenang. Begitu dia kasih, pas hari Usman bisa menguasai air itu, dia gratiskan untuk para orang yang membutuhkan air. Jadi dia bayar itu, jadi air itu udah nggak dibeli lagi sama pada saat Usman, harinya Usman untuk dapat air itu dia gratiskan. Nah, begitu harinya Yahudi untuk mengusahakan air, orang-orang nggak ada yang datang, nggak ada yang beli, karena dia nunggu harinya Usman. Harinya Usman dia baru datang, karena gratis. Akhirnya Yahudi kebingungan, dia nggak dapat uang malah, masih bisa bertahan sebentar, tapi akhirnya dia berpikir, saya udah nggak mungkin bisa berlanjut saya. Nah, gitu. Kita berlanjut, dia bilang, udah Usman, kamu belilah semua hak saya pun kamu beli. Akhirnya yang mustahil itu jadi bisa didapat, diambil semua, dijual semua sumur itu, hak sumur itu. Sejak Usman mendapatkan sumur itu, pakai perairan untuk perkebunan kurma, lain-lain. Itu kalau nanti ke sana bisa berkunjung. Tempatnya nggak jauh dari Masjid Qiblatain. Jadi Brenner itu ide bagaimana merubah sesuatu yang sulit jadi mudah, yang mustahil jadi bisa. Gitu. Nah, itu kata yang tadi disebutkan Pak Eko tadi. Pak Eko ini sudah mengalami pengalaman yang luar biasa. Jadi dia menjelaskan seperti itu. Bila kita itu preneur, sesuatu yang sulit, kita bagaimana sih supaya mudah? Bagaimana jalan keluarnya? Jangan kita berhenti pada satu kesulitan ataupun tantangan yang belum kita jawab. Karena kita yakin juga Allah selalu bersama kita. Kalau kita berusaha dan jada wajada, siapa yang berusaha, dia pasti akan mendapatkan itu. Dalam artian kita
dilarang untuk berputus asa, apalagi dalam berusaha selama kita masih punya kesempatan. Kesempatan apa? Sehat, kesempatan hidup, terus punya kawan, punya apa namanya, ilmu dan lain-lain. Nah, inilah yang tadi Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi modal kita untuk menjalankan satu niat kita. Niat-niat kita kan mesti banyak nih. Kalau niat santri untuk menghafal Quran atau apa namanya, habis Quran 30 juz, itu kan berat di awal-awal aja ya. Tapi bagaimana mensiasatinya, niat itu bisa terlaksana, itu tentunya Allah akan memudahkan kalau kita memang benar-benar satu niat, dua kesungguhan, dan tiga kita berdoa dan memohon perlindungan. Saya kira apa tadi yang disampaikan Pak Eko, mungkin ada yang tertarik mengenai apa runner ini, ada pertanyaan, kita kasih 3 dari pondok menyediakan 3 hadiah penanya untuk sesi ini. Dari kiri tadi, dari kanan udah tadi siapa? Satu siapa tadi? Nggak usah nanya atau saran ataupun apa tentang runner, bisa di Muhammad. Satu dari kiri, apa namanya? Musa. Miftah. Wahyu. 3 dulu ya. Ini yang dapat hadiah dari pondok untuk sesi kali ini. Kita ambil dari pertama dari tanah Muhammad dulu. Ada yang bisa minta tolong saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Saya tertarik sedikit dengan penjelasan Bapak Dr. Eko. Tadi menyinggung sedikit tentang pertanian. Di Indonesia ini, Pak, pada umumnya sering saya dengar di dunia maya atau melalui penelitian riset orang tertentu, sering terjadinya keluhan-keluhan bagi para petani, khususnya di kalangan bawah gitu. Karena memang sebagian dari wilayah Indonesia ini masih banyak yang mengandalkan kebutuhan pokoknya, pendapatannya dari petani. Maka sering terjadi dari mereka banyak keluhan-keluhan disebabkan diantaranya mahalnya pupuk dan sebagainya yang mungkin ada kaitannya dengan pemerintahan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak dengan keluhan-keluhan yang ada? Apa memang dari entrepreneurnya mereka, caranya mereka salah, atau dari sisi yang lain yang justru yang patut disalahkan seperti itu? Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan bertanya, Bapak, cara-cara menjadi entrepreneur. Pertanyaan. Kuranglah pertanyaan. Nah, sebetulnya kalau kita hanya mengeluh di Indonesia ini, memang pemerintah itu terhadap pertanian yang Bapak ungkapkan tadi
karena risiko tinggi dari ambil. Di mana ada kesulitan, peluang buat maju. Ini bisa jawab si kita. Ya, jadi cara mengasahnya itu kalau ada orang kesulitan ini, itu berarti peluang buat bulan ini. Pertanyaan itu bulan murah dulu gimana nih supaya mahal? Tapi cuma 1.000 buat petik, bapak jangan pak, sini saya tampung. Nanti kalau jadi duit bapak saya kasih tampung, keringkan, bikin. Kenapa nggak tahu buat cabai? Murah harganya, mahal segini. 12.000 tuh buat cabai. Yang saset kan ada ya, 1.000-an, 1.500 sekali pak, sekali pakai kan. Ini daripada cabai busuk. Teknologinya. Jadi setiap ada kesulitan di situ jiwa entrepreneur kita timbul asa. Di mana nih? Gua masuknya dari mana? Gak punya duit, pakai uang orang. Gampang orang itu. Gak punya tenaga, kita hire orang yang masih bisa nanti berhasil kita berhasil. Di sini kita ya kan kejawab tuh Pak kita ya kalau ada kesulitan peluang itu buat seorang entrepreneur. Jangan salah dulu masa bawa pesawat cuma 5-6 orang 20 orang Boeing gue bikin itu yang 100 orang sekali angkat ya, berapa juta orang bisa beli nggak bermasalah. Terus yang terakhir Pak Wahyu tadi cara menjadi entrepreneur yang sukses nggak jauh beda. Sering kita asah dari kecil nih, nggak usah jauh-jauh dari sekitar kita. Ini langkah emas pengusaha muslim. Ceritain, tapi udah baca dulu, udah protol. Pengarangnya siapa? Ustadz ini, reseller dah, saya jualin. Cerita bikin. Nih, pengusaha sukses baca ini maju, ikut sana. Dijual tadinya Ustadz reseller 5.000 aja, 7.000 jual aku. Jadi yang ada aja nggak usah jauh-jauh. Yang ada sekitar kita yang bisa kita garap. Air sama-sama kuat. Tapi udah didoain, Masya Allah. Air jam-jam atau sudah doakan khatam lain nih. Diciptakan di Google banyak. Jadi walaupun nanti kalau sudah diniatkan yang baik, ini berubah strukturnya jadi berguna. Oksigennya banyak. Jadi bukan air yang main manjur, bukan diciptakan oksigen ini bagus, yang D100, yang lain 5.000, 10.000. Kita asal yang ada ya sekitar kita, insya Allah sukses. Terus jangan bosan-bosan, sahabat entrepreneur itu istiqomah. Lanjut terus, ya cek sudah mah, dari terus, jangan putus asa. Allah juga nggak kita buat berputus asa. Jadi kalau ada kesulitan, keluar buat seorang entrepreneur, latih terus dari yang kecil aja, dari yang kecil. Nanti butuh apa? Butuh cabai, butuh ini ada ini, udah ntar bayarnya gampang, pakai dulu, udah entrepreneur itu. Berapa bayar? Ya 1.000 aja, kasihan nih buat tambahin. Pasti temannya begitu. Boleh jago kan dari entrepreneur ya. Kira-kira kalau ada itu. Tadi kelihatannya ada satu yang belum terjawab tadi. Jadi kita tadi cara-cara menjadi entrepreneur ya, yang ditanya. Cara-caranya, bukan ditanya. Caranya ya, kalau cara mau jadi trainer, kita kan udah paham tadi ya. Itu ciri-ciri trainer: 1, punya jiwa kepemimpinan, 2, tangguh diri.
tidak istiqomah, nggak putus asa. Terus punya pemikiran inovatif, kreatif, itu harus dipenuhi itu. Dan harus kita latih kemungkinan kita inovatif, kreatif, itu kan. Yang harus tangguh dari cari ya lu timbang Batak aja lu pelajarin matematika sekarang orang pakai hebel semua, udah nggak ada yang pakai Batak merah. Zaman bapak dulu Batak merah, pakai Batak kok, sekarang hebel semua bangunan. Tadinya mungkin aku harus tangguh. Sudah terjawab semua 3 pertanyaan tadi, di mana entrepreneur itu memang nggak instan, tapi sesuatu yang kita pikirkan dalam-dalam untuk sesuatu yang bermanfaat, baik itu dalam lingkungan yang kecil atau dalam lingkungan yang luas. Ini bisa contoh kecil, kita punya mu'alaf yang kemarin baru meninggal. Siapa yang tahu Koch Stephen? Pernah baca Koch Stephen ya? Kemarin baru meninggal kan? Dia Ketua Mu'alaf Center Indonesia, MC. Ketua Mu'alaf Center Indonesia. Itu saya sedih ya, dia meninggal. Karena dia itu termasuk entrepreneur gitu. Luar biasa kalau lihat ceritanya. Kalau yang belum dengar, ceritanya menarik. Koch Stephen itu betapa dia tuh masuk Islam itu dengan pengorbanan yang materi itu dia korbankan semua. Dia itu dari keturunan orang yang berpunya, akhirnya disisihkan gitu. Dari keluarga kan itu orang Tionghoa ya, yang turunan Cina. Sampai dia usaha, dia mau untuk kehidupannya itu usaha ayam ras. Tapi usaha ayam ras begitu berhasil banyak, dia usaha berhasil, dia kembangin terus, bukannya berkembang, malah hancur kan? Hancur. Dia akhirnya nggak punya pilihan lain, dia terus udah saya mau kerja aja di luar negeri ceritanya. Dia lari ke umroh ke Saudi. Ke Saudi itu di sana kaget, lihat orang-orang Cina kerja lagi perluasan Masjidil Haram. Memperluas Masjidil Haram, dia tanya, kamu bisa masuk sini tuh berarti kamu dengan Islam ya? Karena dia sama Cina kan bisa ngomong Mandarin, bisa ngomong enggak, mana aku Islam? Kaget Koch Stephen tuh, loh di tanah suci kok bisa masuk orang Muslim? Akhirnya dia berdakwah ke orang-orang Cina itu. Sebenarnya Pak, ini tempat suci dan kami ini harus orang Islam. Di sini adalah pusat daripada peribadatan Islam. Karena Ka'bah berada di terangin semua. Akhirnya itu semua ada 500 orang menyatakan mau masuk Islam. Nah, kalau di Saudi itu biasanya ada orang rame-rame kumpul-kumpul itu selalu ada intelnya orang pemerintah yang memantau, monitoring, dilaporin ke Imam Masjidil Haram waktu itu Sesjudes mungkin ada kenal irama gaya baca Qurannya. Akibatnya dari situ dipanggil sama Sesjudes. Ini orang siapa nih si Stephen itu? Panggil, dia pikir Mas Koch Stephen dikiranya dia udah mau dipenjara aja. Gak taunya ditanya sama Sesjudes, kamu siapa? Kok mengajak orang-orang itu berubah jadi orang Islam?
saya saja yang imam di sini nggak mencampuri urusan itu katanya nggak gitu. Dia jelasin, wah saya nggak bisa ngomong bahasa apa namanya, bahasa Arab. Ini kata Pak Steven. Saya bisanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris karena dia pernah belajar di Amerika. Oh ya, nggak taunya saya sudah sini, dia dokter juga dari Inggris kan katanya. Ini ngomong nyambung bahasa Inggris. Dia terangin bahwa kewajiban saya sebagai Muslim, saya mengajak saudara saya supaya selamat. Gitu. Maka saya ajaklah ini teman saya atau saudara saya ini supaya selamat dunia akhirat. Oh, akhirnya saya sukses, sangat senang melihat si Pak Steven. Pak Steven itu jadi setiap ke Saudi selalu harus berkunjung ke rumahnya Bang Sudes di sana. Nah, sebaliknya dari sana, dia bikin bisnis itu keren sekali ya. Dia bikin, udah dengar kopi apa namanya? Dia bikin kopi lupa namanya. Tapi motonya yang luar biasa. Minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Coba. Nah, minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Padahal di situ dikiranya itu kopi-kopi ecek-ecek yang dijual. Itu padahal barista ahli menyeduh kopi, ahli menyajikan kopi. Itu harus ada sertifikat dan biaya pelatihannya itu satu orang itu 20 juta untuk menjadi barista, menjadi ahli kopi itu. Itu yang dikerjakan oleh Steven. Jadi orang pikirannya pertama, ini sih minum sepuasnya, bayar seikhlasnya sih, mesti kopinya nggak enak gitu. Tapi begitu orang datang, kaget, kopinya bagus, kopi yang mahal, disajikan oleh ahlinya, nikmat rasanya. Akibatnya bingung tuh orang yang datangi kafe itu. Kafenya itu sudah ada, waktu meninggal itu sudah mau buka di Jogja Sleman atau itu. Udah yang cabang ke-13 atau gitu. Itu luar biasa. Dan siapa nyangka dengan moto itu, minum sepuasnya, bayar seikhlasnya, dia rugi. Enggak, dia bilang saya bisa membayar semua karyawan dan sistem bayaran itu transparan, berapa kita dapat kita bagi rata semua, jadi karyawan itu bisa merasa memiliki apa yang usaha di situ. Dan orang yang minum di situ dia nggak seikhlasnya nggak bayar dengan semaunya karena dia tahu ini kopi luar biasa. Jadi terobosan seperti itu bisa kita contoh gitu ya. Apalagi Pak Steven ini kan semua anaknya luar biasa gitu. Waktu COVID dia jual rumahnya, dia jual 7 mobilnya untuk bikin alat-alat perlindungan COVID itu, dari mulai masker, baju untuk pelindung perawat ataupun dokter yang di rumah sakit yang menangani orang yang sakit, itu patut kita pelajari dan kita bisa mungkin di bidang lain bisa kita pilih bagaimana ngikutin mencoba untuk menjadi planner di bidang lain. Itu saya kira contoh nyata gitu di kita yang bisa jadi bagian kita ataupun para santri pada saatnya nanti terjun ke masyarakat dan mempunyai kesempatan untuk melakukan pemanfaatan diri di tengah lingkungan. Mungkin ada yang mau nambah saat bertanya ataupun memberi masukan?
Kalau nggak ada, atau perlu hadiah, saya sediain ini hadiah nih satu aja. Ada nggak? Nggak ada. Ya, kita cukupkan. Kalau nggak ada, udah pada capek. Kita lanjut ke, kita sampaikan dulu apa? Kita selesaikan dulu sesi ini dengan bersama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk pembicara kita tentang trainer Pak Eko Sujarwo. Mudah-mudahan amal jariah dan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan ini dibalas Allah dan terus dilimpah berkah kehidupannya, keluarganya dan turunannya. Ada yang dengan suara Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan itu ibadahnya untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break untuk sholat asar. Setelah sholat asar nanti kita lanjutkan dengan materi ketiga oleh Pak Pemat. Yang terakhir materi pada hari ini yang berjudul tentang praktisi perikanan maknanya. Jadi kita break sholat dulu. Kemudian.